Salam kreator FB Pro. Jadi kita akan bongkar ya perbedaan antara menu pembayaran di bagian dari pembayaran kita ataupun gaji kita dengan menu pembayaran di bagian pusat iklan. Nah, ini yang terkadang masih banyak yang terkecoh ya. Jadi kita langsung masuk di Facebook. Seperti ini. Nanti tinggal dicek di bagian fitur lainnya. Nah, di sini itu kan ada metode pembayaran yang seperti ini ya. Ini sebagai gambaran. Kemudian juga ini sebagai gambaran ya. Jadi kemudian juga ada menu metode pembayaran di bagian pengaturan di sini, itu yang namanya adalah pusat iklan. Nah, di sini ya, jadi ada dua opsi. Nah, di bagian pusat iklan di sini juga ada menu pembayaran nih. Nah, kemudian di bagian pembayaran di sini juga ada. Nah, ini perbedaan antara keduanya. Ini yang akan saya bahas karena masih banyak yang bingung ya. Jadi sebagai poin utama yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu untuk fungsi di masing-masing kedua menu ini. Nah, saya akan bahas di bagian dari pusat iklan. Jadi, pusat iklan ini adalah berfokus kita mempromosikan ataupun mengkampanyekan konten kita, tapi kita yang membayar. Ya, jadi kita membayar ke Facebook, nanti dari saldo yang sudah masuk ke Facebook itu bisa kita promosikan di video kita. Ya, itu kita yang membayar ya. Tapi, nah di bagian dari pusat iklan di sini itu kan juga ada menu pembayaran. Kita bahas yang pusat iklan terlebih dahulu. Jadi secara lebih simpelnya ya, untuk bahasa simpelnya, pusat iklan dimana di sini itu adalah sebuah fitur dimana kita bisa mempromosikan agar video kita itu lebih jangkauannya lebih luas. Tapi kita yang membayar ya. Jadi kita yang membayar di Facebook, mengisi saldo. Dari saldo tersebut kita bisa mempromosikan video kita dengan tujuan agar jangkauannya lebih luas, agar followersnya bisa bertambah ya. Jadi di bagian menu pembayaran yang ada di pusat iklan di sini itu adalah menu pembayaran buat kita mempromosikan. Nah, mungkin sampai situ paham ya. Kemudian kalau di bagian menu pembayaran di sini itu adalah gaji kita dari Facebook ya. Jadi kalau menu pembayaran yang di sini itu adalah menu pembayaran yang ada tuliskan dapatkan gambaran umum pendapatan. Nah, ini adalah penghasilan kita, dimana ketika kita sudah terverifikasi dari metode pembayaran dari pengisian pajak, kemudian kode SWIFT, pajak sudah terverifikasi. Nah, itu kita yang akan dibayar oleh Facebook dari konten yang kita posting ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara menu pembayaran di bagian dari penghasilan kita dengan menu pembayaran di pusat iklan. Jadi kalau pusat iklan itu kita yang membayar untuk mempromosikan video kita ataupun akun kita. Nah, kalau untuk pusat pembayaran di sini itu adalah penghasilan kita ya dari Facebook yang akan dibayarkan ketika sudah tembus di $25 ya. Jadi kalau $25 dengan metode pembayaran itu ada dua opsi ya. Ada via rekening bank, ada juga via akun PayPal. Nah, di sini misalkan sebagai contoh, jadi $25 dikali harga dolar saat ini itu bisa kita cari untuk 16.900. Nah, itu sekitar 450 ribuan lah ya. Jadi seperti itu. Jadi $25 itu sekitar 400 ribuan. Itu baru gaji FB Pro kita dibayarkan secara otomatis. Jadi bukan kita yang menarik, tapi dari Facebook sendiri yang akan kirim otomatis ya. Jadi itu penjelasan singkat ya seputar dari menu pembayaran yang ada di Facebook ya, perbedaan antara di pusat iklannya. Nah, jadi semoga dari sini sudah paham ya, karena kemarin saya juga sempat lihat ya di bagian pusat iklan di sini kan ada beberapa menu pembayaran ya. Nah, jadi itu tuh bukan gaji, itu tuh jatah kita untuk membayar. Nah, gaji FB Pro kita ya di sini. Ya, dengan catatan di sini ya buat akun dari teman-teman tidak terkena pelanggaran. Kalau terkena pelanggaran ya sulit ya. Jadi untuk FB Pro sendiri ini adalah akun baru di akun riset saya. Di sini itu ada beberapa fitur monetisasi, mungkin yang paling umum yang banyak diminati adalah monetisasi konten. Nah, untuk monetisasi konten sendiri di akun terbaru saya ini belum ya. Nanti di akun kedua itu sudah mendapatkan. Nah, di sini ada monetisasi konten ya. Jadi di sini selain monetisasi konten ada bintang langganan, store font, ada iklan kemitraan dan kemitraan afiliasi.
Nah, semua ini bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari FB Pro. Nah, buat kamu yang mungkin masih bingung ataupun masih ada keluhan di Facebook, ya nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jadi kenapa saya bahas di bagian dari pusat iklan dan juga menu pembayaran di sini? Ya karena masih banyak pemula-pemula yang belum paham. Terkadang mereka malah mengisi di bagian dari pusat iklan di sini. Ya, padahal sebenarnya gaji kita itu berada di menu pembayaran. Nah, kalau kita tujuannya pengen agar jangkauan kita itu lebih luas ataupun jangkauannya agar targetnya lebih jauh, yaitu bisa pakai metode pembayaran di pusat iklan. Kita bisa mempromosikan. Tetapi ya semua kembali lagi kepada konten yang kita buat. Ya, seberapa kreatif konten yang kita buat. Kalau konten kita bagus, ya views akan nambah, followers juga akan datang dengan sendirinya karena dibantu oleh Meta Facebook, karena kita mempromosikan, kita mengeluarkan uang. Ya, berbeda di bagian pembayaran di sini. Pembayaran itu adalah hasil dari konten kita yang kita buat di Facebook, dan itu akan dibayarkan secara otomatis oleh Facebook ketika tanggal 21 setiap bulannya. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Teman, misalkan sudah mulai berfokus di Facebook, salah satu yang pertama adalah fokus pada satu niche konten ya. Nah, tujuannya apa? Agar rekomendasi dari Facebook itu lebih mudah ya, melihat untuk konten kita ya, dan juga merekomendasikan untuk konten kita. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih bingung antara di Fanspage dan juga di Facebook, ya nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, jadi fitur monetisasi yang ada di Facebook itu sendiri versinya adalah undangan, dan untuk merayu undangan monetisasi konten sendiri, yang pertama ya dari konten kita, jangan sampai adanya pelanggaran di akun kita. Itu saja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.